Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Bapak. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Ihsan. Saya berjaga pada malam hari ini. Bapak ada jadwal check up ya? Iya Dok. Bapak yang kemarin kena diabetes mellitus 1 ya? Iya. Setelah ini Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu penilaian status gizi, di mana nanti saya akan melakukan untuk menghitung komposisi zat makro terhadap Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Dok. Ya Bapak, setelah ini saya akan melakukan menghitung tinggi badan Bapak, terus berat badan Bapak, dan lingkar pinggang Bapak. Silakan Bapak ke ruang pemeriksaan untuk mengukur tinggi badan sama berat badan. Monggo. Langkah pertama menghitung IMT, yaitu menghitung indeks massa tubuh pasien dengan rumus berat badan per kilogram dibagi tinggi badan per meter dikuadratkan. Setelah itu menentukan status obesitas sentral dengan acuan lingkar pinggang. Dikatakannya obesitas sentral apabila laki-laki lebih dari 90 cm, untuk perempuan lebih 80 cm. Setelah itu kita menentukan berat badan ideal dengan rumus BBI sama dengan tinggi badan kurangi 100 dikurangi lagi 10% kali tinggi badan kurangi 100 kali 1 kg. Dan untuk laki-laki dengan tinggi badan kurang dari 160 cm dan perempuan dengan tinggi badan kurang dari 150 cm, rumusnya yaitu tinggi badan kurangi 100 kali 1 kg. Setelah itu kita menentukan status gizi dan resiko komorbid subjek pengukuran berdasarkan kriteria Asia Pasifik sebagai berikut. Bisa dilihat di layar gambar. Dari pasien tadi, seorang laki-laki usia 45 tahun, berat badan 89 kg, tinggi badan 171 cm, dengan lingkar pinggang 97 cm, bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan, menderita diabetes mellitus. Bagaimanakah pola makan yang dianjurkan untuknya? Jenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun, berat badan 89 kg, tinggi badan 170 cm, lingkar pinggang 97 cm. Untuk IMT-nya yaitu 30,47 kg per meter kuadrat. Dikatakan obesitas 2. Dan untuk lingkar pinggang yaitu 97 cm. Dikatakan obesitas sentral. Untuk obesitas 2 dengan resiko komorbid sangat berat. Menghitung kebutuhan energi basal yaitu KEB. Pasien dalam 24 jam menggunakan rumus Harris Benedict, yaitu perempuan 655,1 ditambah 9,6 berat badan ditambah 1,9 tinggi badan dikurangi 4,7 umur. Laki-laki 66,5 ditambah 13,8 berat badan tambah 5,0 tinggi badan dikurangi 6,8 untuk umur. Jika status gizi kurang atau normal, gunakan BB aktual. Jika status gizi lebih, gunakan berat badan ideal pasien. Selanjutnya menghitung kebutuhan energi total, disebut dengan KET sehari, yaitu untuk pasien rawat jalan KEB kali faktor aktivitas. Untuk pasien rawat inap, KEB kali faktor aktivitas kali faktor stres. Faktor aktivitas untuk pasien rawat jalan dan faktor aktivitas dan faktor stres untuk pasien rawat inap bisa dilihat di gambar. Kemudian dimasukkan dalam kasus IMT sama dengan 30,47, dikatakan obesitas 2. Untuk dihitung BBI
sama dengan 63,9 kg. Hasil BBI digunakan untuk menghitung KEB. Untuk KEB sama dengan 66,5 ditambah 13,8 kali berat badan ditambah 5,0 dikali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali umur sama dengan 66,5 ditambah 13,8 dikali 63,9 ditambah 5,0 dikali 171 dikurangi 6,8 dikali 4,45 hasilnya 1595,3 KKL. Kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas tanpa faktor stres untuk menghitung KET. KET sama dengan KEB kali faktor aktivitas sama dengan 1595,3 kali 1,65 KKL. Hasilnya 2632,24 KKL. Menentukan komposisi dan jumlah zat gizi makro. Menentukan komposisi dan jumlah zat gizi makro karbohidrat, protein, lemak dengan mengalihkan KET dengan presentasi zat gizi makro di bawah. Untuk karbohidrat 45-65%. Dalam latihan ini digunakan 55%. Karbohidrat sederhana maksimal 10% dari KET. Untuk karbohidrat kompleks 45% dari KET. Untuk serat 14 gram per 1000 KKL. Untuk protein 15-20%. Untuk lemak yaitu 25-30%. Lemak jenuh maksimal 7%. Konversi nilai-nilai tersebut menjadi ukuran gram dengan 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Untuk 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori. Untuk 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Konversi ke ukuran rumah tangga menggunakan daftar satuan penukar bahan makanan. Untuk karbohidrat kompleks sama dengan 45% kali 2632,24 sama dengan 1184,50 kalori. Konversi ke gram 1184,50 per 4 sama dengan 296,12 gram. Dikonversikan ke porsi sama dengan 296,12 per 40 gram sama dengan 7,40 porsi. Protein dalam karbohidrat kompleks yaitu 7,40 kali 4 gram sama dengan 29,6 gram protein dari karbohidrat. Untuk serat 2632,24 per 1000 kali 14 gram sama dengan 36,33 gram serat per hari. Karbohidrat sederhana 10% kali 2632,24 sama dengan 259 kali 53 kilokalori. Dikonversi ke gram 259,53 per 4 sama dengan 64,88 gram. Dikonversikan ke porsi sama dengan 64,88 per 10 gram dengan hasil 6,48. Protein total 15% kali 2632,24 hasilnya 3094. Protein total 15% kali 2632,24 hasilnya 394,83 kilokalori. Dikonversi ke gram 3394,83 dibagi 4 sama dengan 98,70 gram. Untuk koreksi protein dari karbohidrat kompleks 98,70 dikurangi 29,6 hasilnya
69,1 gram. Untuk protein hewani 50% kali 69,1 sama dengan 44,91 gram. Dikonversikan ke porsi 44,91 per 7 sama dengan 6,41 porsi. Lemak dalam protein hewani 6,41 kali 5 gram sama dengan 32,05 gram. Untuk protein nabati 35% kali 69,1 sama dengan 24,18 gram. Dikonversi ke porsi 24,18 dibagi 5 sama dengan 4,83 porsi. Lemak dalam protein nabati 4,83 kali 3 sama dengan 14,49 gram. Total lemak dari protein 32,05 tambah 14,49 sama dengan 4,657 gram. Untuk lemak jenuh 7% kali 2632,24 sama dengan 184,25 kilokalori. Dikonversi ke gram, hasilnya 184,25 dikali dibagi 9, hasilnya 20,47 gram. Konversi ke porsi 20,47 dibagi 5 sama dengan 4,09 porsi lemak jenuh. Lemak tak jenuh 23% kali 2600,24 sama dengan 4,41 kilokalori. Dikonversikan ke gram, 5,41 dibagi 9 sama dengan 67,26 gram. Untuk koreksi lemak dari protein 67,26 dikurangi 46,54, hasilnya 20,27 gram, 72 gram. Untuk konversi ke porsi 20,72 dibagi 5 sama dengan 4,14 porsi lemak tak jenuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.